Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan walaupun meski di tengah corona ini, anak ustazah masih bisa belajar meskipun dengan melalui sistem pembelajaran daring ini. Baiklah, kembali lagi dengan Ustazah Suci. Di video pembelajaran, ustazah akan menyampaikan pembelajaran matematika tentang pecahan. Nah, pada video sebelumnya ustazah sudah menyampaikan pelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebutnya yang sama. Pada video pembelajaran sekarang, ustazah akan menyampaikan pelajaran tentang menyederhanakan dan mencari pecahan yang senilai. Tapi sebelum kita sampai kepada materi pembelajaran, ada yang ingin ustazah sampaikan, ingin mengingatkan kembali kepada anak-anak ustazah di rumah untuk lebih meningkatkan kualitas ibadahnya. Jadi ustazah harapkan bertambahnya usia, kemudian anak ustazah juga sudah naik kelas, maka ustazah harapkan juga bertambah pula tingkatan kualitas ibadahnya. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita? Nah, kita perhatikan dulu niat. Apakah niat kita benar-benar hanya karena Allah Subhanahu wa taala atau karena orang lain? Yang kedua, kita juga periksa kembali bagaimana kualitas dari beruduk kita. Apakah cara kita beruduk sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Ustazah harap anak-anak ustazah dan ustazah termasuk orang yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah sholatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada video pembelajaran ini ustazah akan menyampaikan penjelasan tentang mencari pecahan senilai atau menyederhanakan pecahan. Ustazah harap anak ustazah bisa menyaksikan video pembelajarannya sampai selesai. Selamat menyaksikan video pembelajaran. Kita masuk kepada penjelasannya. Pecahan senilai. Bentuk umum dari pecahan atau pecahan itu biasanya kita tulis dengan A per B. A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Ini adalah materi sebelumnya. Sekarang kita ingin mencari pecahan yang senilai dengan angka yang sudah diberikan pada soal. Untuk bisa mencari pecahan senilai ataupun menyederhanakan sebuah pecahan, anak-anak ustazah bisa menggunakan dua cara. Menggunakan pembagian atau pengalian. Bisa dikali atau bisa dibagi dengan angka yang sama. Syaratnya adalah angka yang sama. A atau angka yang di atas dan B adalah angka yang di bawah. Ustazah supaya lebih memudah, kita anggap yang di atas ini adalah pembilang, bawah adalah penyebut. Jika angka yang di atas antum bagi 3, maka angka yang di bawah wajib dibagi 3. Jadi dibagi dengan angka yang sama, dibagi dengan 3 per 3. Begitupun jika antum mengalikannya, dikali 3 A-nya, maka B-nya juga harus dikalikan 3. Alasannya apa? Agar tidak merubah nilai dari pecahan itu sendiri. Untuk memahaminya, mari kita perhatikan contohnya. Contoh berikutnya, lengkapilah 2 per 5. Ada 3 pecahan yang harus kita cari yang tentunya senilai dengan 2 per 5. Lalu lihat 2 per 5, angkanya sudah sangat sederhana, tidak bisa lagi dengan dibagi. 2 dan 5 ini adalah bilangan prima, bilangan yang mana dia tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain. Dia hanya bisa dibagi dengan 1 atau dirinya sendiri. Jadi 2 ini sudah angka yang sangat kecil, 5 juga sudah angka yang sangat kecil. Jadi kita bisa mencari pecahan senilainya dengan cara mengalinya. Perhatikan baris pertama pada cara penjabarannya. Jawab 2 per 5 sama dengan 2 per 5 dikali 2 per 2. Lihat, ustazah mengalihkan dengan angka yang sama. Angka yang di atas dan di bawah dikali dengan angka yang sama. 2 kali 2 4, 5 kali 2 10. Pecahan senilai yang pertama yang sama dengan 2 per 5 adalah 4 per 10. Di jawabannya adalah yang pada lingkaran berwarna merah muda.
Kemudian barisan keduanya kita dengan angka yang sama, kita tidak perlu merubahnya dengan 4/10, masih 2/5, masih dengan soalnya, masih dengan perintah pertamanya 2/5. 2/5 kita kali dengan 3 kali 3, maka 2 kali 3 6, 5 kali 3 15. Diperolehlah hasilnya 6/15. Sudah kita temukan dua pecahan yang sama. Kita lihat pecahan yang ketiganya. Sebelumnya sudah ya, yang di warna merah ini tandanya sudah dikerjakan di slide sebelumnya. Kita lanjut kepada kolom ketiganya, yang mana pecahan yang sama 2/5, 2/5 Ustazah kali dengan 4/4. 2 kali 4 8 dan 5 kali 4 20. Sehingga hasilnya untuk pecahan yang ketiga 8/20. Kita sudah menemukan 3 pecahan yang senilai dari 2/5 dengan kita mengalihkan 2/2, 3/3, 4/4. Kita lihat hasilnya. Siapa saja? Ada 4/10, ada 6/15, dan yang terakhir 8/20. Dari ketiga ini kita tulis. Kemudian tulislah jawaban akhirnya. 2/5 sama dengan 4/10, sama dengan 6/15, sama dengan 8/20. Inilah 3 pecahan yang senilai dengan 2/5. Kita langsung masuk ke soal berikutnya. Baik, kita tambah latihan kita. Nih, tentukanlah persamaan yang senilai dari 5/9. Nah, karena dia cuma satu, antum bisa memilih salah satu angka yang antum ingin. Bisa 2/2, bisa 3/3, itu terserah pada kita. Jadi kita mau pakai 10/10 pun tidak apa-apa. Tapi diperhatikan, jika dia objektif, tengok jawabannya. Makanya mulai dari yang terkecil. Kalau nggak ada jawaban 2/2-nya, kita coba dengan 3/3. Kalau dia soal objektif, tergantung pada pilihan ganda yang disediakan dari soal. Jadi kenapa Ustazah pilih 2/2? Kita mulai dari yang paling kecil. Nah, bentuk paling sederhana dari pecahan 30/45. Ini sama-sama Ustazah bagi dengan 5/5. Kenapa? Karena 45. Tadi Ustazah sudah ingatkan, kalau dia akhirannya 5, 45, akhirannya 5, maka dia tidak akan bisa dibagi 5. Ya, tidak bisa dibagi dengan 2. Ustazah bagi dengan 5. 30 bagi 5 6, 45 bagi 5 9. Hasilnya 6/9. Ternyata dicoba dibagi dengan 3, angka ini masih bisa dikecilkan. Makanya Ustazah bagikan lagi sehingga pecahan yang paling sederhananya adalah 2/3. Zah, kalau kita jawab 6/9 salah? Tidak salah. Tetapi ketika soal itu dalam bentuk objektif atau pilihan ganda, maka bisa saja 6/9-nya tidak ada pada jawabannya. Jadi pada soal pertama kita kali dengan 2/2. Nah, soal keduanya kita membagi dengan angka yang sama, yaitu 5/5. Dan kemudian kita bagi dengan 3/3. Nah, ini ada cara yang membagi. Nah, 18/24. Soal pertama kita 18/24. Pecahan ini dibagi dengan 3/3. Nah, hasilnya 18 bagi 3 6, 24 bagi 3 8. Ternyata pecahan ini masih bisa kita sederhanakan. Lalu Ustazah sama-sama bagikan dengan 2/2, menghasilkan 3/4. Lihat, membagi dengan angka yang sama karena tidak akan mengubah nilai itu. Makanya disebut dengan pecahan senilai. 20/30. Lihat, nomor 2-nya. Nah, Ustazah membagi dengan angka yang langsung sangat besar, 10/10. Hasilnya langsung 2/3. Jadi tidak masalah ya. Ditulis.
Alhamdulillah, anak ustazah tentunya sudah menyaksikan video pembelajaran dari ustazah. Insya Allah anak ustazah sudah menulisnya ke dalam buku catatan dan mengerjakan latihannya dengan baik. Baiklah, ustazah harap anak ustazah mengulang kembali pelajarannya sehingga ketika kita lanjutkan ke materi selanjutnya, anak ustazah bisa memahaminya dengan mudah. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, ustazah ingatkan kembali untuk anak ustazah lebih memperhatikan kualitas wudhunya sebagai langkah kita untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Insya Allah anak ustazah menjadi hamba yang selalu memperbaiki kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sampai jumpa di video pembelajaran